Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita berbicara kali ini mengenai update berita kripto Bitcoin, terutama yang berkaitan dengan Bitcoin yang akhirnya menembus 73.400 sempat tadi itu, dan sekarang ada sedikit koreksi untuk si Bitcoinnya 73.194 dolar ketika saya merecord video kali ini. Dan Ethereum guys, Ethereum dengan Denkin upgrade-nya yang terjadi pada tanggal 13 ya, 13 Maret ini berada di 4.000 dolar. Ini luar biasa untuk si Ethereum, tetapi yang bikin saya excited sekali nanti itu adalah efek atau dampak dari Ethereum upgrade ini yang akan berdampak besar kepada altcoins yang ada di dalam ekosistemnya. Baik, yang pertama dulu di sini kita berbicara sebelum ke berita-berita yang lainnya, update berita kripto kali ini. Yang pertama dulu di sini adalah kenapa para alts itu kayak tertekan gitu kan. Memang ada beberapa altcoins yang spike naiknya itu yang kita bisa lihat ya. Seperti Weave, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Matic juga yang bagus ini ketika saya record video kali ini. Ada Algorand juga terjadi kenaikan, Rons, tetapi pada umumnya itu adalah karena BTC dominance-nya juga tidak mau turun nih sahabat Black Cuan. Seperti itu dia. Jadi kita tunggu aja dia. Kalau BTC dominance ini turun, kemudian harga Bitcoin-nya itu flat ya, mulai stabil, dia tidak terlalu liar volatilitasnya seperti itu, maka di situ akan bernafas altcoins-nya. Akan tetapi, ekspektasi kita terhadap Bitcoin ini adalah menembus 100.000. Itu dulu deh. Itu dulu target kita. Jadi, kalaupun dia dominance-nya mau naik, altcoins tertekan, nggak ada masalah. Yang penting, Bitcoin-nya kejar-kejaran target dulu. Karena sahabat Black Cuan, apa yang terjadi di Bitcoin ini memang menarik kali ini, berbeda dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Ketika terjadi koreksi, anggap saja salah satu contoh di sini, kita ambil dari Matthew Hyland. Ini sempat terjadi koreksi dari level 69.000, sempat dia sampai turun ini drastis sekali sampai ke 59.000. Tetapi dalam candle satu hari, teman-teman, itu terjadi wick yang besar sekali, artinya dorongan beli itu besar sekali di sini. Kemudian kita lihat yang kedua terjadi juga di sini ketika Bitcoin akhirnya menembus level 72.000, kemudian terjadi juga sell pressure yang besar, tetapi apa yang terjadi? Mirip seperti yang terjadi di harga yang sebelumnya ketika turun besar itu ke 59, di sini sempat turun sampai 69 dan langsung disikat. Dan kali ini ketika Bitcoin ini hijau lagi, itu sudah sempat sampai di level 73.400-an dolar per satu Bitcoin. Sahabat Black Cuan, ini adalah perbedaan market yang terjadi daripada siklus-siklus yang sebelumnya. Kemudian kalau kita perhatikan juga, akan ada semacam supply shocks yang terjadi di sini yang mengakibatkan scarcity Bitcoin itu akan semakin naik, sahabat Black Cuan, karena exchange outflow ini dari Coinbase sendiri itu terjadi penurunan. Jadi ditransfer terus ini, Bitcoin ini keluar dari salah satu exchange terbesar, Coinbase. Dan dia pindah ke storage wallets. Apa artinya? Ketika dia sudah kurang, orang banyak yang beli, ya kembali lagi hukum permintaan. Permintaan banyak, barang sedikit, ya harga naik. Seperti itu sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, bull runs ini dikatakan early. Kemudian untuk Ethereum upgrade ini sedikit isu. Di sini ada permasalahan karena Blast Mainnet ini sempat berhenti memproduksi blok karena adanya Ethereum Denkin upgrade. Akan tetapi permasalahan tersebut sudah bisa teratasi. Akan tetapi saya mau bicarakan di sini adalah mengenai imbas dari kejadian ini adalah ini akan membuat Ethereum itu menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, menjadi lebih cepat. Kemudian ini juga akan memberi kemudahan kepada para layers 2 itu untuk melakukan transaksi di dalam jaringan Ethereum itu semakin lebih cepat. Kita ambil saja contoh ada Arbitrum ataupun Optimism di sana yang sangat-sangat primadona sekarang ini, termasuk juga Matic, sahabat Black Cuan. Kemudian ada juga yang baru di sini yang saya di request ya dari kolom komentar, itu mengenai Manta Network. Manta Network ini juga berada di dalam ekosistemnya Ethereum dan dia merupakan project baru di sini dan cukup menjanjikan sahabat Black Cuan. Jadi dalam hal ini yang saya bisa katakan ya mengenai Manta, setelah saya mempelajari mengenai Manta, saya cuma mau bilang secara umum Manta itu adalah project yang bagus
Kemudian dia menjanjikan bull runs ini sahabat Black Cuan sebagai project yang baru dengan market cap yang kecil, tidak seperti Arbitrum ataupun Optimism, apalagi Polygon Matic yang sudah besar. Itu saya bisa katakan seperti ini. Market cap yang kecil, kalau dipompa sedikit saja itu bisa langsung terjadi kenaikan yang cukup besar. Akan tetapi, ini bukan untuk sahabat Black Cuan jadikan FOMO, kemudian langsung pergi beli mantal seperti itu, enggak. Tolong untuk tetap melakukan riset secara mandiri dulu, pastikan dulu keyakinan kalian untuk membeli salah satu aset, baru kalian mengeluarkan uang ataupun menginvestasikan dana ke proyek tersebut. Salah satu contohnya ya Manta itu tadi, sahabat Black Cuan. Karena menurut saya juga itu salah satu proyek yang cukup serius ya, menjadi penantang di sini, baik di Arbitrum ataupun Optimism. Kemudian kita sedikit update juga di sini mengenai bull runs yang akan lama di sini. Artinya kita ini masih baru di bull runs ini. Artinya fase itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Jadi fase ketiga ini masih baru dimulai dan kita masih belum mencapai ke ATH yang seperti kita bayangkan. Karena dari Willy Woo di sini, dia menampilkan sahabat Black Cuan di sini mengenai price model di sini. Ada parallel channels yang terjadi di Bitcoin ini dan menarik untuk kita perhatikan sahabat Black Cuan. Jadi dari beberapa kali bull runs itu selalu menyentuh ke resisten yang atas ini, yang garis titik-titik ini. Jadi di tahun 2014 itu menyentuh. Kemudian di tahun 2018 juga menyentuh ini puncaknya di sini teman-teman di parallel channels di sini. Kemudian di 2021 itu memang tidak tersentuh dia, melainkan langsung bear market dan menciptakan double top di sini. Kemudian kita sekarang ini menurut Willy Woo dengan adanya juga Bitcoin ETF sahabat Black Cuan, ada kemungkinan besar Bitcoin ini akan menyentuh ke level atas ini dalam parallel channels di sini. Dan yang pertama kali dia harus tembus itu adalah ini sahabat Black Cuan, 100.000. Oleh karena itu Willy Woo menyatakan bahwa ini kita masih sangat-sangat early di bull market kali ini. Oke sahabat Black Cuan, kemudian informasi berikutnya adalah kita berbicara mengenai Solana. Solana ini ada price target yang dikatakan oleh makro guru di sini Raul Pell sahabat Black Cuan yang merupakan analis senior di dalam kripto ini, yang merupakan mantan analis besar juga ya di dalam financial market. Dia memasang prediksi bahwa dengan bull market yang normal, terjadi kenaikan yang normal seperti yang terjadi 2021, Solana itu akan berada di range 500 sampai 1000 sahabat Black Cuan. Akan tetapi, kalaupun bull market ini akan goyang gitu kan, tidak sesuai dengan rencana, tidak mirip dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, puncak Solana itu di area $500. Itu yang dia prediksi terhadap harga si Solana. Kemudian kita ke berita yang berikutnya, ini berkaitan dengan Cardano, sahabat Black Cuan. Jadi saya tidak menampilkan news seperti apa di sini mengenai Cardano, karena saya sering menyatakan bahwa saya masih hold Cardano ataupun XRP. Tetapi di sini ada pesan dari Charles Hoskinson yang menyatakan bahwa ini adalah bull market terbesar yang belum pernah kita saksikan dan akan terjadi, bahkan ini akan didrive oleh sektor AI, katanya dia di sini. Oleh karena itu, sahabat Black Cuan, mengenai Cardano sendiri ya, kayaknya roadmap-nya dia untuk upgrade-upgrade segala macam itu kayaknya itu baru muncul nanti menjelang akhir tahun 2024. Karena memang agak telat di sini kalau saya prediksikan ya mengenai si Cardano ini. Kemudian untuk si XRP-nya sendiri di sini saya mau katakan bahwa ada analis di sini expert assert. Jadi di sini dia katakan si analis ini bahwa XRP ini tidak akan ketinggalan bull run sekali ini. Alasannya sih menurut saya seperti ini sahabat Black Cuan, karena XRP ini sempat tertunda bull marketnya itu karena menjelang tahun 2021, di Desember 2020 itu SEC melayangkan gugatan terhadap XRP dan itu menahan. Dan meskipun dalam tekanan hukum pada saat itu 2021 XRP itu tetap bisa naik pada saat itu meskipun tidak maksimal dan dia tidak berhasil melewati ATH yang terjadi di tahun 2018. Oleh karena itu di sini ada Zach Rector di sini yang menyatakan bahwa XRP ini di tahun 2024 ini itu bahkan akan bisa melewati puncak yang terjadi di tahun 2018 untuk harga si XRP sendiri di sini sahabat Black Cuan, karena kita tahu bahwa dia sudah partial win yang terjadi di kasusnya dia terhadap si SEC tersebut. Oleh karena itu, meskipun SEC masih bisa menuntut kepada XRP, tetapi kita tidak memungkiri fakta bahwa XRP sudah menang terhadap si SEC.
Kemudian sahabat Black Cuan, mengenai Bitcoin lagi di sini, bagian ini merupakan wawasan ataupun referensi umum ya yang secara general di sini mengenai Bitcoin, karena Samson Mow di sini menyatakan bahwa untuk sekarang ini aset yang paling aman itu adalah Bitcoin. Dan ini menurut dia harus kita punya, harus kita simpan karena fiat currency ini akan mulai turun nilai, bahkan dikatakan will die. Sahabat Black Cuan, apa yang dikatakan oleh Samson Mow di sini merupakan hal yang mirip ya yang disampaikan oleh Elon Musk di sini, bahwa ada koin yang benar-benar gila, sirkulasinya 27 triliun, supply-nya unlimited, kemudian hanya satu nodes di sini, dan 25% supply itu dibuat hanya dalam waktu 6 bulan terakhir, dan 1% holders itu memegang 30%. Apakah dia US dollar, teman-teman? Dan secara umum mengenai hal tersebut, yang menarik dari Nayib Bukele di sini adalah dolar itu atau uang ini fiat ya, baik itu rupiah, US dollar atau pound sterling seperti itu sahabat Black Cuan, ini berkaitan dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang baik kepada pemerintah. Menurut Nayib Bukele, pajak yang kalian bayarkan itu tidak mendanai pemerintah karena pemerintah bisa cetak uangnya. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita bayar pajak di sini? Dan menurut Nayib Bukele di sini, yang menarik di sini sahabat Black Cuan sebagai bagian dari sharing kita, diskusi kita, yang menarik di sini pajak yang kita bayarkan itu tidak lebih daripada ilusi yang diciptakan oleh pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat ini, warga sipil sekalian, itu adalah semacam kinerja yang membantu pemerintah. Sementara sebenarnya ini pemerintah itu tanpa uang pajak pun dia tinggal cetak aja uangnya. Seperti itu sahabat Black Cuan, ini secara umum saja, saya tidak deep dive mengenai hal ini. Saya hanya memberi gambaran umum saja dari apa yang disampaikan oleh Nayib Bukele di sini. Apa yang ingin saya katakan dalam bagian yang ini adalah kita memilih untuk pegang Bitcoin atau pegang mata uang negara. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Dan kalaupun kita pegang Bitcoin, kita juga harus paham mengenai siklus-siklus ataupun pergerakan harga Bitcoin. Jadi tidak serta-merta juga langsung kita pegang Bitcoin dan kita akan menahan penurunan sampai 70%. Itu balik lagi ke manajemen risiko kita masing-masing di sini, teman-teman. Akan tetapi di sinilah kita cerdas untuk melihat peluang yang ditawarkan oleh Bitcoin ini untuk mengamankan aset kita. Karena seperti yang kita ketahui bersama, musuh abadi dari fiat itu adalah inflasi. Kemudian sahabat Black Cuan, sebagai penutup dari video kali ini, ada beberapa data points di sini yang berkaitan dengan bull run kali ini, sahabat Black Cuan, dan saya rangkum seperti ini. Saya merasa dan saya melihat kali ini pun masih zero euphoria. Jadi kita tetap level headed di sini, kita tetap waspada juga di sini, tidak terlalu euforia yang berlebihan, karena harga ini masih jauh dari ATH, artinya all time high-nya itu masih jauh, dan banyak orang sekarang ini sudah mulai kok kayak down seperti itu. Dan mungkin akan diperparah sahabat Black Cuan apabila terjadi pullback, kemudian terjadi penurunan harga di sini, yang akan bikin para investor ini panik. Oleh karena itu, kita tidak perlu panik apabila terjadi pullback seperti itu. Dan mari kita lihat seperti apa halving nanti, kemudian pasca halving nanti, harga Bitcoin itu akan seperti apa dia akan berlari. Baik sahabat Black Cuan, sekian update berita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.